Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ban pecah, pesawat kargo Trigana Air tujuan Jayawijaya gagal terbang di Bandara Sentani, Jayapura. Arus mudik penumpang saat Natal mulai terlihat di Bandara Mopah, Merauke. Waktu panen petani tidak menentu, beras di Merauke kembali mahal. Harga beras di Merauke sepertinya sulit ditebak. Saat ini harga beras hampir semua jenis kembali naik, padahal sejak 2 bulan lalu harga beras sempat turun karena panen. Saat ini harga beras rata-rata naik Rp1.000 per kilogram. Beras Impari 32 misalnya sebelumnya Rp13.000, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Beras Ciliwung naik dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Pedagang mengatakan saat ini mereka tidak memiliki stok beras yang cukup karena panen tidak maksimal. Dan tahun baru ini harga beras naik ya? Iya, naik. Kenaikannya berapa? Naik 1.000 per kilo. Itu hampir semua naiknya? Iya, hampir semua jenisnya. Seperti apa itu umpamanya tadi saya lihat Impari? Biasanya Impari 14 naik 15, Terus? Mambramo yang 13 naik 14, Ciliwung yang biasanya 13 naik 14.000. 14 itu ya? Iya. Nah ini kenapa, apa sebabnya naik ini? Karena kurangnya beras. Beras ya, di mana? Iya. Karena kemarin kan cuma panennya Nggak berhasil ya? ya kurang lah. Kurang berhasil Iya, kurang. ya. Nah kira-kira untuk harga beras ini apakah masih akan naik lagi atau tetap seperti ini? Kalau menurut saya sih kayaknya naik lagi. Naik lagi ya? Pedagang memperkirakan harga beras masih bisa naik lagi karena saat ini petani masih menunggu musim hujan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Mimika menggelar pasar murah untuk menstabilkan pasokan pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Pasar murah dilaksanakan di halaman gedung Serbaguna Timika. Di pasar murah ini dijual berbagai kebutuhan pokok seperti telur ayam, beras, ayam potong, dan lainnya. Pangan murah merupakan upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menekan laju inflasi agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau di bawah harga pasar serta menjaga ketersediaan bahan pangan. Gerakan pangan murah di hari ini merupakan pelaksanaan gerakan pangan murah yang ke-39 kali yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan. Ya, sungguh luar biasa untuk kebutuhan masyarakat di hari raya. Pasar murah juga digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung di alun-alun kota. Warga berdatangan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang dijual murah. Salah satunya Iki. Ia sangat senang dengan pasar murah ini karena membantu perekonomian masyarakat di Kepulauan Yapen. Berpartisipasi dalam menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dengan membuka pasar murah. Dengan kegiatan ini sangat membantu masyarakat Kota Serui untuk membelanja dengan harga yang terjangkau. Kami masyarakat bangga dengan hal yang dibuat oleh Kerukunan Keluarga Besar Sulawesi Selatan. Ini bawang murah sih. Harganya sangat murah daripada yang kita beli awal pasar. Katanya mungkin jangan di Natal dan Tahun Baru, mungkin ada bulan-bulan ke depan bisa lagi sehingga dapat membantu masyarakat. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen pada umumnya untuk bagaimana bisa merayakan Hari Natal dan Tahun Baru dengan bersukaria, artinya berbelanja dengan harga murah banding dengan berbelanja di toko. Harapan kami dari Kerukunan semoga
acara ini yang saya laksanakan ini selalu berkesinambungan. Insya Allah kalau tahun akan datang kami akan laksanakan lagi dan tidak menutup kemungkinan di saat nanti saat-saat hari raya seperti hari raya Idul Fitri kami akan lakukan. Pasar murah yang berlangsung selama 5 hari ini digelar dalam rangka menyambut ulang tahun Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Igobat Momolin dan Eman melaporkan dari Mimika dan Kepulauan Yapen. Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar dan Pertalite di Merauke terus meningkat. Untuk menjamin ketersediaan BBM, Pertamina menambah pasokan kuota BBM ke sejumlah SPBU. Setiap SPBU mendapat pasokan 8 kiloliter dan bila masih belum mencukupi, Pertamina akan mempertimbangkan untuk menambah pasokan. Sudah ada penambahan untuk antisipasi Natal Tahun Baru, untuk penambahan Pertalite dan solar. Pertalite itu berapa banyak? Pertalite 16 KL ya? 16 KL. Kalau solar? Solar dapat 16 KL. Itu mulai drop kapan itu? Nanti mulai tanggal 19. Besok ya? Besok. Sampai dengan tanggal berapa itu? Itu dia tidak tanggal 19 dengan sampai tanggal hari Sabtu. Tanggal berapa itu? 23 kan? 23. 23. Sejak 2 hari lalu, Pertamina menambah kuota BBM jenis Pertalite dan solar untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM di Merauke. Pertamina tidak mau mengambil risiko kekurangan BBM ketika masyarakat Merauke tengah merayakan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.